Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan materi terkait tentang asas-asas dan sumber-sumber hukum acara perdata. Kami beranggotakan 7 orang yang terdiri dari Amanda Aurelia Safira, Amalia Mega Pratiwi, Sabina Belinda Putri, Rahma Aulia Pinasti, Repiana Andani Hasan, Melan, dan Sabrina Indah Cahyani. 1. Asas yang berlaku dalam hukum acara perdata. Yang A. Hakim bersifat menunggu. Segala tuntutan hak sepenuhnya diserahkan pada pihak yang berkepentingan, dan jika tidak ada tuntutan hak dari pihak tertentu, maka hakim tidak berhak mengurus perkara. Yang B. Hakim pasif. Ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan ditentukan oleh para pihak yang berkara, bukan oleh hakim. Yang C. Persidangan bersifat terbuka. Setiap orang diperbolehkan untuk hadir dan mendengarkan pemeriksaan di pengadilan. Yang D. Mendengar kedua belah pihak. Hal ini didasarkan pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi 1. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Kemudian yang E, putusan harus disertai alasan-alasan. Alasan-alasan ini merupakan suatu pertanggungjawaban hakim pada putusannya terhadap para pihak, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu hukum. Yang F, beracara dikenakan biaya. Dalam hukum acara perdata, berperkara dikenakan biaya kepaniteraan, panggilan, pemberitahuan, dan material. Yang G, tidak ada keharusan mewakilkan. Setiap orang yang berkepentingan dapat melewati dan menjalani pemeriksaan di persidangan secara langsung. Di sisi lain, para pihak juga dapat diwakili oleh pengacara selama beracara di muka pengadilan. Sumber-sumber hukum acara perdata. Yang pertama, ada sumber hukum material, merupakan suatu bahan atau sumber bahan disusunnya suatu norma hukum, meliputi sumber dalam arti filosofis, yuridis, historis, dan sosiologis. Kemudian ada sumber hukum formil, yaitu sesuatu yang dapat digali sebagai norma hukum dan menjadi dasar yuridis suatu hubungan hukum atau peristiwa hukum tertentu. Dibedakan menjadi 2 sumber hukum tertulis. Yang pertama, Reglamen Indonesia yang diperbaharui S.1848 nomor 16 S 1941 nomor 44 untuk daerah Jawa dan Madura. Yang kedua, Reglamen Daerah Seberang S 1927 nomor 227 untuk luar Jawa dan Madura. Yang ketiga, BW atau KUH Perdata, terutama buku keempat tentang pembuktian dan daluarsa. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang selanjutnya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung termasuk undang-undang perubahannya. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Junto. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. Sumber hukum tidak tertulis. Yang pertama, jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan hakim pengadilan yang memuat peraturan sendiri, kemudian diakui dan dijadikan dasar putusan hakim lain dalam perkara yang sama. Yang kedua, kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan tetap dilakukan berulang-ulang dalam masyarakat mengenai hal tertentu. Yang ketiga, doktrin. Doktrin adalah ahli-ahli hukum ternama yang punya pengaruh dalam pengambilan keputusan pengadilan. Yang keempat, traktat atau perjanjian internasional. Traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh 2 negara atau lebih. Bila diadakan 2 negara saja, dinamakan perjanjian bilateral. Sedangkan diadakan lebih dari 2 negara, dinamakan perjanjian multilateral.